Bapa Surgawi, berkatilah firman-Mu sebagai terang jalan kami hari ini. Terangilah kami jalan dalam kehendak-Mu, dalam nama Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini melihat kitab Matius pasal 24 yang dibacakan oleh Pastor Hoki. Dengan tema perjalanan Yesus ke Yerusalem yang berikutnya. Kemarin telah dikatakan bahwa buah ara yang tidak menghasilkan buah, para pekerja-pekerja yang jahat, bagaimana mereka membunuh para nabi, menolak nabi, dan membunuh anak Allah. Mereka harus dibersihkan. Tapi kita jangan melihat kitab Matius itu berlawanan dengan kitab Yahudi. Sebab kalau di sejarah Eropa ada seperti ada kebencian terhadap suku dari Yahudi. Kita tahu yang menulis kitab Matius dia memang orang Yahudi. Dan nubuatan telah menyatakan bahwa nasib akhir dari Yesus, dan dia juga orang Yahudi, dan Yesus murid yang dia pilih yang terakhir juga adalah orang Yahudi. Tapi Yesus berkata 3 hari dia akan membongkar bait suci dan dia kembali membangun bait suci yang baru. Yudaisme yang lama akan berlalu, yang baru dalam dasar kebenaran Kristus jemaat didirikan. Pohon ara yang baru akan menggantikan pohon ara yang najis yang lama. Boleh dikatakan pohon kehidupan akan menggantikan pohon tentang yang baik dan yang jahat. Kemarin di akhir dari pasal 23, Yesus di situ ada suatu perkataan. Dia berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Suatu hari orang Yahudi akan percaya Yesus dan mereka akan menjadi pohon kehidupan. Tetapi ini proses dalam sejarah. Mengenai sejarah, hari ini juga sejarah yang cukup panjang. Dari zaman Yesus sampai di akhir zaman. Boleh dikatakan belum ada nasihat yang cukup luas. Boleh dikatakan seluruh Alkitab melingkupi seluruh sejarah manusia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan pada akhirnya Allah memperbaharui ciptaan, di situ menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita masing-masing di dalam sejarah sebagai tokoh kita, dan di dalam hidup, dalam drama kita adalah tokoh, tetapi di dalam sejarah Allah kita adalah sebagian yang kecil dan tidak terlihat.
sutradara lambai-lambai tangan kita baru muncul di atas mimbar. Janganlah melihat diri itu penting, tetapi kita bisa tampil di arena itu satu yang luar biasa. Di dalam sejarah manusia yang cukup panjang, kita diciptakan, kita menurut waktu yang telah ditentukan, dan di dalam pilihan Allah kita hidup. Sesungguhnya itu hal yang layak untuk kita bersyukur. Mari kita hidup dengan kehidupan yang baik ini, tetapi kita tahu kita bukan penulis dari drama itu, kita bukan sutradara, tetapi kita hanyalah salah satu tokoh yang dalam drama itu. Hari ini mengenai sejarah pada sejarah akhir. Dan di hari ini ada 51 ayat cukup panjang. Tetapi kalau kita melihat sejarah manusia, sangat rapi dan sangat jelas. Mengenai sejarah manusia, ada satu posisi ditulis dari Matius. Yesus setelah dia masuk di Yerusalem, setelah pembicaraan dengan para ahli Taurat, ke orang-orang Farisi, kepala pemuka agama, dan membawa murid-muridnya yang seperti mengerti setengah tidak, Yesus mengatakan perkataan di hari ini. Kita melihat PowerPoint. Salah satu pihak, yaitu nubuatan Yerusalem bahwa akan dibakar, diruntuhkan, di dalam sejarah satu hal yang tragis. Kita melihat orang Roma mengepung Yerusalem, sampai bait suci pun dibakar. Satu batu pun tidak akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, tetapi dalam keadaan yang lain. Yesus berkata, pada saat manusia tidak tahu, dia akan datang dengan awan-awan, dengan kuasa dan kemuliaannya. Yesus berkata, ini sesudah 30 tahun sesudah Masehi, dan Yerusalem dikepung sekitar 60 setelah di situ 60 Masehi. Itu awal dari penderitaan. Dari sejarah Yahudi yang selalu menolak utusan Allah, malaikat nasib dari mereka. Tetapi ini awal dari penderitaan. Tetapi cukup menggoncangkan seluruh dunia. Cukup menggetarkan seluruh surgawi. Yang kuasa yang di langit semuanya digoncangkan. Tetapi itu awal dari penderitaan. Yang dikatakan mereka membunuh anak Allah. Mereka harus menanggung nasib karena menolak Allah. Tetapi sesudah itu,
Yesus menerangkan tentang perkembangan dari nasib manusia, dan pada akhirnya ia akan datang dari langit. Dan kita lihat di poin yang kedua, bait buah ara yang lama akan dibongkar. Yang akan datang tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, artinya seluruhnya diruntuhkan. Pada saat itu merespon murid-murid pertanyaannya terhadap kepada Yesus. Mereka pernah masuk ke Yerusalem. Murid-murid melihat situasi dari Yerusalem, yaitu di permulaan pasal 23. Dikatakan murid-muridnya masuk ke bait Allah, mereka sangat tercengang, kagum terhadap bait suci itu. Tetapi Yesus berkata suatu hari bait ini akan diruntuhkan sebab orang-orang Yahudi menyesatkan orang. Pasal 23 menyatakan bermacam pemimpin dari Yudaisme, terutama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka seperti orang buta yang memimpin orang. Yang penting diringankan, yang tidak penting ditambah beratkan. Seperti dikatakan bait suci tidak penting. Uang emas yang ditempelkan di bait suci itu lebih penting. Dan bersumpah bukan demi mezbah bersumpah, tetapi bersumpah demi uang emas di bait suci. Tahukah kamu mengapa tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain? Sebab bait suci dibakar, maka uang emas pun ikut meleleh hangus. Orang Roma demi di antara batu untuk uang mereka di situ meruntuhkan tembok-tembok itu, semuanya akan berlalu. Ayat pertama dikatakan sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya menunjukkan bangunan-bangunan bait Allah. Mereka sangat kagum terhadap struktur dari bait suci itu. Tahukah siapa yang mendirikan bait suci ini? Bukan baitnya Salomo, bukan bait suci yang kedua yang didirikan oleh Zerubabel. Melihat kemegahan bait Allah ini, yaitu pekerjaan dari Raja Herodes. Tapi suatu hari bangunan-bangunan ini akan diruntuhkan. Dia memperluas bangunan bait Allah menjadi sangat megah. Tetapi Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Kita lihat yang seterusnya. Sampai di ayat ketiga, mereka keluar dari kota. Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Kemarin kita katakan dia meratapi Yerusalem.
Dan hari ini kamu pergi ke Yerusalem, kamu di bukitnya Zaitun, kamu akan melihat bait kecil yang merupakan bait ratapan, yaitu tempat Yesus. Di situ seperti bait yang kecil untuk mengingatkan Yesus di situ meratapi Yerusalem. Dan bangunan ini punya kespesialan, sebab bangunan seperti setetes air mata. Satu struktur bangunan yang dengan bangunan suci, tetapi di dalamnya dipenuhi dengan ratapan dan air mata. Dan di sini murid-murid bertanya kepada Yesus, katakan kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dan di sini membuka jalan sejarahnya. Dan kalau kita perhatikan 4 kitab Injil mengenai tentang apa yang dihadapi oleh Yerusalem, selamanya seperti perkataan yang akan datang atau nubuatan. Seperti mereka tidak tahu bagaimana Roma akan mengepung Yerusalem. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan berkata ini belum terjadi, tetapi 30 tahun kemudian terjadi. Dulu untuk menjelaskan Alkitab belum ada penjelasan yang demikian. Merasa Yesus mengatakan hal tentang akhir zaman, dimulai dari penghakiman dari Yerusalem. Seterusnya, Yesus pertama mengatakan agar mereka berwaspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Ada Kristus Mesias yang menyesatkan, harus berwaspada. Kita lihat di seperti dikatakan di ayat keempat, waspadalah jangan sampai supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai nama Mesias atau Kristus, tetapi mereka menyesatkan banyak orang. Mesias adalah yang diutus Allah dan yang diurapi Allah. Di dalam pikiran orang Yahudi, pemimpin ini membawa mereka hendak menggulingkan Roma. Tetapi itu satu pemimpinan yang revolusi. Di dalam tekanan pemerintahan Roma, mereka di situ bangkit untuk melawan Roma, bahkan membinasakan untuk ingin mendirikan negara yang merdeka. Sesungguhnya di sini sudah di zamannya Silas. Sekitar zaman 2 Masehi. Tapi di tengah sebelumnya pernah berhasil. Kita tahu Hania adalah yaitu hari Hanakuk. Dia itu mengingat keberhasilan orang Yahudi melawan Roma. Salah satu suku dari AKP, mereka menggulingkan pemerintahan Roma dalam jajahan Raja Antonia. Jadi di sini gerakan Mesias ini ada di tengah-tengah mereka, asal mereka cukup saleh, bersemangat, bersedia mengorbankan diri sendiri.
kita pasti bisa menggulingkan pemerintahan dari Roma yang menindas kita. Bahkan dalam pertolongan Tuhan kita pasti akan berhasil. Ini salah satu gerakan perlawanan dari Roma. Dan kita tahu salah satu dari murid Yesus juga termasuk dari veto ini. Dia sangat mengharapkan agar Yesus memimpin mereka untuk meruntuhkan pemerintahan Roma. Tak ada orang pun terpikir bahwa Yesus bukan cara dunia, tetapi dia Mesias yang menderita. Mesias bukan dia satu pahlawan dari revolusi, tetapi misinya untuk menyelamatkan orang-orang dunia. Pada saat orang Roma mengepung Yerusalem setelah 66 Masehi dimulai, di situ banyak yang hal, tetapi kita tidak menjelaskan di sini. Di sini Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya supaya mereka harus berwaspada, supaya jangan ada orang yang memakai nama aku adalah Mesias, kamu percaya kepadanya. Bahkan ada orang yang berkata bahwa Mesias telah bangkit untuk melawan Roma. Bahkan dia menyatakan untuk memimpin kita melawan pemerintahan Roma. Pada zaman itu di pemerintahan Roma sangat penuh dengan kegalauan, dan di situ banyak akan deru, banyak akan suara. Setelah di zaman 64 di revolusi Cina, banyak suara di Hong Kong juga para orang Kristen. Sebagai orang Kristen, apa yang harus diperbuat, tetapi semuanya itu telah menjadi sejarah. Sebab di dalam kesusahan semua pada ingin mendengar ada harapan. Yesus mengingatkan mereka bahwa itu bukan Mesias. Mesias akan datang pada akhir zaman. Di dalam peperangan Yahudi dengan Roma, dia tidak akan memimpin mereka untuk menggulingkan pemerintahan Roma. Dan juga di situ berwaspada, jangan gelisah, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Sebab semua itu akan terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Yesus menyatakan setelah 30 tahun kemudian yang akan terjadi. Yesus mengingatkan mereka, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Ada orang yang memakai namanya akulah Mesias, tetapi itu belum kesudahan. Yesus pergi ke atas bukit. Dia bukan merancangkan bagaimana dalam perlawanan terhadap Roma, tetapi di satu tempat Damapela di kota di Dekapolis, salah satu kota di Dekapolis. Deka artinya 10, polis kota. Di situ ada
10 kota disilas. Pada murid-murid Yesus di atas di bukit mendengar penderitaan datang, mereka tahu harus di mana mereka melarikan diri atau berlindung. Dan di tempat saudara para ilmuwan telah menemukan tempat yang pertama, Decapolis pilar ini. Mereka tempat yang salah satu kota yang bernama Pilar, mereka ada mendengar tentang Yesus. Penghukuman terhadap Yahudi besar, dikatakan mereka mengambil lampu kandil, membakar seluruh kota Yerusalem, ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Awalnya Daniel menyatakan tentang di zaman di Yunani menghadapi Silas menghadapi mereka yang menyembah berhala. Mereka di bait suci di Yerusalem mempersembahkan babi untuk dipersembahkan kepada dewa Yunani. Yesus berkata kepada muridnya di masa itu, tidak jelas itu ditujukan bagi orang Roma, tetapi dikatakan suatu hari akan terjadi peperangan ini untuk menekan orang Yahudi. Kemudian 20 dikatakan mereka harus berdoa waktu melarikan diri, berdoalah agar jangan jatuh pada musim dingin atau hari Sabat. Yesus memberikan petunjuk dan agar mereka di situ untuk menyelamatkan diri. Dan di ayat 21 dikatakan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, tidak akan terjadi lagi. Sesudah setelah tahun Masehi 30 Masehi itu terjadi juga revolusi, dan juga 30 tahun juga terjadi, dan juga terjadi revolusi di sekitar di daerah Pakistan, dan semuanya di situ diruntuhkan. Ayat 22 dikatakan, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat, agar para umat Kristiani bisa punya waktu untuk meninggalkan Yerusalem. Kalau tidak, penderitaan akan lebih luas. Dan kita lihat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Di sini mengatakan kuasa adalah kuasa langit, mengatakan tingkatan dari kuasa langit, mereka akan digoncangkan, bahkan berubah. Sejarah manusia akan masuk dalam perjalanan yang baru. Poin keempat, tidak lagi menandakan tentang penderitaan di
di Yudea ini atau Yahudi. Tetapi di sini dikatakan yaitu pada waktu itu. Pada waktu itu suatu saat tanda anak manusia akan dinyatakan di langit. Pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung langit sampai ke ujung langit yang lain. Kalau tanda sudah dekat, kita tahu waktunya sudah dekat. Kalau ada deru peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. 8. Kita melihat satu situasi yang genting. Semua itu baru permulaan dan juga di situ awal juga orang Cina, orang Rusia dan Ukraina juga adalah dalam satu bangsa. Mereka juga terjatuh dalam deru peperangan, bahkan merambat akan peperangan di seluruh bumi. Dan pada waktu itu kapan akan terjadi? Di situ ada beberapa hal. Pertama, waktu yang tidak diketahui, yang tidak Pertama, kita harus berwaspada, belajar dari perumpamaan buah ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Waktunya kita tidak tahu, dan kapan waktunya sudah dekat kita bisa merasakan. Kita tahu dulu Yesus mengutuk buah pohon ara. Di sini dikatakan tentang buah ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas, bahwa kamu akan tahu. Yesus bukan itu sengaja tertuju atau murka terhadap pohon ara, atau seperti pohon ara yang dikutuk. Akan muncul pohon ara yang bertunas. Kita akan berpikir apakah ini yang dimaksud dengan pohon kehidupan. Apabila pohon kehidupan mulai ditanam, maka kedatangan Tuhan sudah dekat. Apabila orang-orang bisa menghasilkan buah, kita tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita harus berjaga-jaga. Jangan katakan besok atau tahun depan, sebab waktunya tidak ada yang tahu. Ayat 36, pada harinya itu tidak ada orang yang tahu. Di ayat 36, dan tetapi tentang hari pada saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Di internet kamu bisa mencari data-data ini. Kalau perkataan telah hampir sama, janganlah kamu percaya, sebab tidak ada orang yang tahu, bahkan anak pun tidak. Dan siapa yang bisa mengatakannya tentang nubuatan akhir zaman?
Tapi kita tahu ada satu tanda, yaitu di hari raya Sukot atau Pondok Tahun, yaitu di hari raya, kita tahu hari raya trompet, masanya malaikat Tuhan meniupkan sangkakalanya. Salah satu, apabila pohon ara mulai bertunas, ranting ranting tidak ada yang tahu. Harinya tidak ada yang tahu. Di zamannya air bah, di situ ada sebagaimana mereka disuruh kawin mengawin seperti hari-hari biasa. Yesus mengingatkan kita hidup seperti hari-hari biasa, setiap harinya seperti sama. Pada waktu yang tidak kita ketahui, pada waktu kita tidak memperhatikan hari-hari ini, maka kedatangan Anak Manusia akan mengejutkan kita. Boleh dikatakan gereja selalu menjaga hari-hari ini. Artinya selalu melihat, memperhatikan, berjaga-jaga. Yesus berkata perkataan ini kepada muridnya di masa itu, dan juga berkata bagi kita di hari ini. Tidak mengatakan peperangan Roma di tahun 70 Masehi itu awal dari penderitaan, tetapi kita sudah masuk di dalam zaman goncangnya kuasa-kuasa di langit. Dalam lembaran yang baru, Yesus akan datang kembali, menanti ranting-ranting dari pohon Allah bertunas dan pohon kehidupan mulai bertumbuh dewasa. Maka kita harus berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Kita harus bersiap-siap pada hari yang tidak kamu ketahui. Maka hendaklah kamu siap siaga, karena Anak Manusia akan datang saat yang tidak kamu duga. Di waktunya Allah ada hari, tetapi hari itu tidak diberitahukan kepada kita, agar kepada jemaatnya untuk selalu berwaspada, menyuruh kita menanti. Kalau menyuruh kita bersiap siaga, bagaimana kita mempersiapkan diri? Di ayat di situ yang terakhir ada dikatakan ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh Tuhan atas orang-orang yang memberi mereka makanan pada waktunya? Jangan dikatakan kita ada penderitaan datang, kita tidak setia pada pekerjaan kita. Kita tahu akhir dari perjamuan Yesus, Dia membagikan makan kepada murid-muridnya, yaitu hari di mana Ia diserahkan. Setelah makan malam, Dia naik di bukit Getsemani. Di situ Dia ditangkap. Bukan karena situasi hatinya buruk atau takut menghadapi kematian, Dia berhenti membagikan roti ini kepada muridnya. Mengapa harus membagi roti terhadap muridnya? Itu untuk menghibur, menguatkan, membangun jemaatnya, gerejanya. Waktu Yesus diserahkan, dan juga situasi yang juga tidak enak, sebab murid-muridnya pada melarikan diri. Dia tidak mengerti apa makna Yesus membagi-bagikan roti. Mereka tidak mengerti Yesus mengikat perjanjian dengan darahnya,
bahwa perjanjian yang abadi tidak ada seorang pun yang bisa mengambil alihnya. Di dalam perjanjian yang kekal, bagaimana jemaat mempersiapkannya, yaitu untuk terus membagi-bagikan roti, terus memberitakan firman-Nya Allah, agar di dalam keadaan apapun gereja cukup menghadapi nutrisi atau nutrisi untuk mempersiapkan diri, dengan iman untuk menanti, dengan hati yang berjaga, sikap yang berjaga-jaga. Yesus berkata bahwa inilah hamba yang setia dan bijaksana yang Dia utus. Kiranya Tuhan menolong kita, memakai kita sebagai hamba yang setia dan yang bijaksana. Jangan karena deru peperangan kabar-kabar ini kita menjadi imam kita goncang, kita takut, kita hanya mengutamakan diri kita sendiri, tetapi kita harus terus menjadi hamba yang setia dan yang bijaksana. Kita pun terima kasih Tuhan, seluruh sejarah dibukakan di hadapan kita. Hal yang akan datang apapun terjadi itu bukan seketik sengaja atau tiba-tiba, tetapi semua menurut rancangan Tuhan. Kita terima kasih kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu diatur oleh-Nya dan segala sesuatu dalam kuasa kedaulatan Allah sendiri. Amin. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan kita juga menyelamatkan kita. Dengan hati bersyukur kita menyembah Allah kita. Haleluya.
Bapa, kami berterima kasih Yesus Kristus, Engkau menyatakan diri Engkau di seluruh bumi yang membawa penghakiman. Tapi Tuhan, kami berterima kasih gereja jemaat-Mu di dalam masa sulit tetap berdiri dari dulu dan sampai sekarang masih tetap berdiri. Dan saudara semua, kita bersyukur, kita bisa bersyukur baik dalam kegoncangan dunia masih ada. Kita bersyukur. Mari kita bersyukur, kita berdoa untuk gereja jemaat Allah kita di akhir zaman. Kita bersyukur. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih Tuhan, ada gereja kami sangat baik, kami berterima kasih Engkau memberikan kami ada keluarga rohani, ada firman-Mu, ada hadirat-Mu, dalam kasih-Mu kami semua bertumbuh menjadi pohon kehidupan. Dalam situasi apapun hati kami akan tetap setia di dalam Engkau, sebab Tuhan kami tahu firman-Mu tetap akan ada selamanya. Terima kasih Tuhan dan kasih karunia-Mu, firman-Mu mengingatkan kami di akhir zaman, di akhir-akhir zaman ada bencana kesusahan yang besar, penderitaan besar terjadi, tetapi Engkau memberitahukan kepada kami tentang siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang memberi mereka makanan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan gereja kami, gereja pelideran sel group kami di sini, kami bisa bersama menghadapi situasi di dunia. Kalau kamu adalah MJ Leader atau ketua sel, saya mengundangmu untuk maju ke depan. Ketua sel dan MJ Leader yang memimpin kalian juga sangat penting, sebab orang yang diangkat oleh Tuhan, kiranya kita berdoa untuk mereka. Kita harus punya kekuatan untuk memberitakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati agar kita menjadi saluran dalam memberitakan firman Tuhan, dan juga kita berdoa untuk kehidupan dan juga kita setiap orang agar kerajaan Allah yang kokoh, yang tidak tergoncangkan ada di dalam hidup kita. Kami berterima kasih, terima kasih Engkau memilih kami sebagai angel leader dan ketua sel, dan di dalam kami banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi Tuhan kami berterima kasih di dalam keluarga pohon kehidupan kami saling mendukung, saling mengingatkan, saling menggembalakan sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan dari pilihan dari Pastor Joshua dan Simo sampai kepada setiap kami dari MJ Leader dan pada ketua sel. Terima kasih Tuhan, karunia dalam membagi-bagi ini yang
di dalam karunia dalam pohon kehidupan Engkau berikan kepada kami. Dan saya berdoa untuk di zaman akhir zaman punya iman terhadap ketua sel yang keluar. Mohon Tuhan beri agar diberikan iman, tambahkan iman kepada mereka dan juga kepada MJ leader. Di sini berdoa untuk ketua sel. Dalam nama Tuhan Yesus menyatakan kami punya hati yang berjaga-jaga dalam pengembalaan apapun yang kami hadapi. Kami tetap percaya kepada Allah. Pada saat ketua sel menerima kasih karunia ini, saya mengundang kalian pergi di arena ini untuk berdoa kepada membawa saudara-saudari kami ke mimbar dan deklarasikan kami sebagai wakil dari Allah. Di akhir zaman, murid-murid yang dipilih Allah, kami akan pergi ke bangsa-bangsa yang belum yang membawa mereka di hadapan Tuhan bersama mengikuti Allah. Berdoa bagi mereka, berkati mereka menjadi agar mereka juga menjadi ketua sel, dan berkati hidup mereka agar mereka menjadi bejana yang dipakai oleh Allah. Terima kasih Tuhan atas pilihan dan kasih karunia-Mu dan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan akan pilihan dan firman-firman yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
zaman kita saling menguatkan. Tuhan kasih-Mu kekuatan-Mu memenuhi kami, agar kami dengan berani mengikuti Engkau di dalam pohon kehidupan. Kami mengenal akan firman-Mu, kami tidak mau disesatkan. Tuhan, Engkau melihat kami setiap orang. Roh-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Kami hanya percaya kepada Engkau. Pada saat kita bergandengan tangan, Tuhan, Engkau menolong kami. Kami tidak sendiri. Di dalam kesusahan kami ada harapan. Di masuk tahun 2025 banyak berita tentang bencana atau baik juga kecelakaan di lalu lintas. Presiden di Korea mau ditangkap lagi. Suriah ada presidennya melarikan diri. Tuhan, di samping kami pun tidak tahu siapa yang akan menghadapi bencana, tetapi Tuhan, karena ada Engkau, kami di tengah ini kami saling mendukung, saling menolong. Hanya Engkau telah memberitahukan kepada kami yang dengan penuh kesabaran pasti diselamatkan. Dan juga Tuhan, bukan hanya kami menjadi pohon kehidupan, bahkan di dalam kesesakan ini kami mau memberitakan Injil. Di hari-hari yang susah ini, di orang-orang yang kami kenal atau kerabat yang menghadapi kesusahan, kami bersama di sini berdoa, dan kita berdoa untuk sesuatu yang genting. Berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoalah untuk mereka dan nyatakan baik di Syria, Korea, Amerika atau segala negara manapun, segala bencana ini akan berlalu dan orang-orang pada percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Kami berjalan di dalam Injil-Mu. Katakan, Tuhan, kami bersedia. Kami bersedia untuk keluar sebab hari-Mu sudah dekat. Hanya dengan memberitakan Injil-Mu, walaupun kegelapan meliput bumi, kami mengikuti terang Yesus, meninggikan nama Yesus. Kita beritahu kepada Tuhan, Tuhan, kami bersedia untuk mengikuti dimanapun Injil-Mu harus diberitakan di seluruh bumi ini. Dan juga saat Injil diberitakan, termasuk keluarga kami, orang-orang rumah kami, mereka harus percaya Tuhan Yesus. Dan saudara semua, sebutkan nama kerabatmu, anak rumahmu, agar mereka mendapatkan berita Injil ini, percaya Tuhan, dan bersama masuk di dalam menara Tuhan yang kuat. Tuhan, Engkau melihat kami, angkat tahan kami, berdoa untuk orang rumah kami yang belum percaya Tuhan dan kerabat kami. Tuhan, Engkau belas kasihan pada angkatan ini dan berbelas kasihan kepada kerabat orang-orang rumah kami. Pada saat kami berdoa untuk mereka, Engkau memberikan kami kesempatan dan waktu yang tepat agar Injil ini dan kasih ini kami sampaikan kepada mereka. Kami rindu mereka bersama dengan kami datang ke gereja menyembah Engkau. Tuhan,
Bagaimana Engkau menjamah hati kami, demikian juga Engkau menjamah mereka. Semua orang rumah kami, kerabat kami perlu akan Engkau. Masuklah di dalam kehidupan mereka agar hati mereka menjadi lembut. Tuhan, di tahun 2025 kami mau melihat satu persatu orang-orang yang kerabat kami yang kami sebutnya nama mereka diselamatkan. Dan Tuhan, bukan hanya kerabat rumah kami diselamatkan, saya mengundang kalian untuk bulan 1 sampai 6 kita berdoa untuk saudara kita yang bernama Fong Fong. Dia pecah pembuluh darah dan juga sekarang masa krisis, dan kita berdoa untuk dia, agar dia bisa keselamatan, kesembuhan terjadi. Dan juga di bulan 7 sampai 12 untuk anak staf gereja kita, putrinya Edmund, dia demam, tidak tahu penyebabnya, dan kita bersama berdoa bagi mereka yang sakit. Engkau menyelamatkan agar bisa bangun dari kehidupan. Engkau sendiri menolong dia, Tuhan, walaupun di dalam kesusahan. Tuhan, pada saat kami berdoa kuasa, Engkau mengerahkan malaikat-malaikatmu yang setia yang mengelilingi dia kepada Engkau, agar dan juga dia adalah Tuhan kami. Kepada Engkau kami berharap, kepada Engkau kiranya kesembuhan mujizat terjadi bagi kami. Dan kami berharap kepada Engkau dan perlu akan pertolongan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk putrinya. Tidak ada satu saluran pernapasan pun yang dijadikan dengan bakteri. Tuhan, seluruhnya Engkau hentikan segala virus ini di dalam tubuhnya putrinya, dan semua antibiotik dan kesembuhan dari medis pun di situ menghasilkan bagi dia, dan seluruhnya Tuhan sakit penyakit ini Tuhan Engkau angkat. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan nafas kepada dia. Tuhan, kami melihat kemuliaan-Mu terjadi bagi mereka dan juga bagi Edmund dan keluarganya. Tuhan, Engkau memberikan lewat Engkau memberikan kesembuhan. Tuhan, kami dan juga saudara semua, selain dari mereka ini, kami juga berdoa untuk keluarga kami, kerabat kami, saudara-saudara dan teman-teman kami. Kami tahu mereka juga sakit. Tuhan, Engkau tahu mereka perlu kesembuhan, tetapi kami deklarasikan yang menanti dengan penuh kesabaran pasti diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudara, saudari semua, seberapa situasi begitu genting, di dalam-Mu ada damai sejahtera yang melampaui dunia ini, sebab kita masuk di dalam menara Tuhan yang kuat, sebab Tuhan pertolongan kita dan keselamatan kita. Di dalam setiap saat kita mengikuti Engkau, menerima firman-Mu, dan pada waktunya Engkau membagi-bagikan, dan menurut kasih karunia-Mu kami membagi-bagikan kepada saudara-saudari kami, anggota sel kami. Kiranya firman-Mu menjadi pertolongan kami
Terima kasih Tuhan, kami nyatakan di tahun 2025 ini kami mau menyaksikan keselamatan besar terjadi, mujizat besar terjadi di pada kami semua dan semua keluarga, orang rumah kami, kerabat kami, teman kami yang belum percaya Tuhan, semua harus percaya dan menerima keselamatan dalam keluarga Yesus Kristus, menjadi miliknya Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini.